Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali di Pekan PJJ Pekan ke-7, yaitu hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Baik, bertemu masih dalam bahasan yaitu tentang potensi kekayaan laut Indonesia. Dalam babnya itu masuk ke dalam kategori Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, yang kita bahas pada kali ini adalah potensi kelautan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau yang dengan bergaris pantai 81.000 km atau sekitar 60%-nya luas wilayah Indonesia itu merupakan laut dan perairan. Nah, dari jumlah perairan yang ada di dalamnya merupakan perairan laut. Jadi perairan laut yang memiliki potensi atau sumber daya alam yang begitu berlimpah. Keadaan sumber daya alam atau sumber daya alam yang ada di laut itu jumlahnya banyak atau potensi kelautan itu banyak berupa barang tambang, hutan mangrove ataupun terumbu karang lainnya. Ikan jumlahnya dan nilainya banyak. Dari hutan mangrove atau disebut juga dengan hutan bakau lainnya, ini merupakan tipe hutan yang berada di sekitar tepi pantai. Dari hutan mangrove tersebut kita bisa tahu bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang berada di daerah pasang surut atau di daerah laut yang selalu digenangi air laut dan memiliki kemampuan untuk melindungi dari abrasi air laut. Selain memiliki fungsi dari tersebut, dia juga bisa berfungsi yaitu sebagai estetika atau keindahan, juga sebagai nilai ekonomi yang memiliki keuntungan sangat tinggi, yaitu berfungsi sebagai bahan pembuat kertas ataupun bisa sebagai pembuat arang. Dari luas hutan mangrove di Indonesia yaitu mencapai hampir 3 juta hektar yang tersebar tidak merata di Indonesia. Ini berarti jumlah kandungan jumlah dari luasan hutan mangrove Indonesia yang mampu melindungi dari abrasi air laut itu begitu banyak, walaupun tidak merata. Ya, ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan dari sedimen kapur koral atau dihasilkan dari hewan-hewan yang menghasilkan kandungan kapur. Kemudian kandungan kapur itu menghasilkan koral-koral yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian dari itu membentuk suatu koloni atau perkumpulan karang. Nah, luas terumbu karang di Indonesia hampir mencapai sekitar 284.300 kilometer. Dari keanekaragaman hayati, terumbu karang mempunyai potensi kelautan di Indonesia dari perairan yang sangat luas, sangat hangat, kemudian dengan air yang sangat jernih, kemudian lagi kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan dari terumbu karang itu sangat banyak dan bisa cepat. Kemudian sangatlah baik memiliki potensi itu dari terumbu karang, yaitu memiliki nilai estetika. Selain memiliki nilai estetika atau keindahan, maka juga memiliki nilai ekonomi dan sosial ekonomi. Artinya dia bisa menghasilkan ikan yang nantinya ikan bisa berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga potensi perikanan di Indonesia, itu memiliki perikanan yang jumlahnya sangat besar, dengan potensi perikanan kelautan yang sangat banyak dan bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara atau teknik yang digunakan oleh masyarakat. Oke. Kita sebagai generasi muda, maka harus tindakan kita apa? Fungsinya kita sebagai generasi muda yang memiliki warisan yang begitu banyak atau warisan yang sangat banyak nilainya, jumlahnya yang bisa menghasilkan untuk kesejahteraan kita. Laut yang banyak memiliki potensi yang sangat besar. Apa sih yang akan kamu lakukan sebagai generasi muda? Oke, tugasnya jadi seperti itu ya. Jadi tugasnya adalah bagaimana kamu bisa untuk menerapkan atau bisa sebagai bangsa Indonesia, anak muda, bagaimana caranya adalah masa depan kamu setelah kamu lulus kuliah
Oke, silakan kamu buat videonya. Minimal durasinya maksimal durasinya adalah 1 menit, yaitu bagaimana caranya kamu mengaplikasikan kamu sebagai generasi muda yang mendapatkan warisan laut yang sangat besar. Apa yang akan kamu lakukan dengan laut Indonesia? Ini salah satu contohnya sebagai Bu Evi, itu ya guru geografi. Jadi akan dimulai dari contoh di bawah ini. Nah, di bawahnya mana ya? Oke. Lanjut, tugasnya adalah yang ini. Jadi ini Bu Evi kasih contoh. Oke. Saya siap untuk melanjutkan sebagai generasi muda untuk tetap menjaga laut Indonesia dan memberikan informasi atau berbagai informasi yang berkaitan dengan laut wilayah Indonesia, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia akan tetap menjaga kelestarian dan keutuhan, keindahan, nilai estetika yang dimiliki oleh laut. Karena saya memang guru geografi yang memberikan informasi bagaimana fungsi dan potensi laut yang ada di Indonesia. Demikian contoh tugasnya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan bertemu kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih.